Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan penggelembungan anggaran kereta api cepat Wush. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke Profesor Mahfud MD yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore Tasya. Iya, Prof. Mahfud, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, sama-sama. Iya, saya ingin mulai dialog ini dengan pertanyaan. Anda mengatakan bahwa agak aneh ketika KPK meminta saya untuk melapor dugaan markup Wush. Kenapa agak aneh, Prof? Karena ada dua. Pertama, berita itu sumbernya kan lebih dulu ada, yaitu ketika Prime Dialog dari Nusantara TV dan Tasa sendiri yang jadi presenternya, itu sudah menyiarkan lebih dulu sehari sebelum saya. Saya justru mengambil sumber dari Nusantara TV. Kenapa lalu kok saya disuruh melapor? Berarti kan KPK-nya tidak profesional dalam mengendus atau mencatat berita, sehingga sudah berita dari yang kesekian lalu disuruh ngelapor lagi. Kalau memang humasnya bagus kan sudah tahu bahwa sehari sebelumnya sudah meledak kasus itu. Lalu yang kedua, di dalam hukum tidak ada kewajiban orang melapor gitu ya. Kecuali melihat persekongkolan untuk makar atau pejabat yang tahu ada korupsi di institusinya, itu baru wajib melapor. Dan ada beberapa undang-undang khusus misalnya tentang perlindungan anak dan sebagainya. Itu aja. Kalau enggak gitu enggak ada kewajiban untuk melapor. Oleh sebab itu tadi yang Tasa sebut Pak Mahfud siap diperiksa, saya enggak pernah mengatakan siap diperiksa. Saya justru kalau mau diperiksa enggak mau. Karena diperiksa tuh hanya yang diperiksa tuh orang yang terlibat kasus. Ya. Kalau orang hanya tahu ya dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan saya datang. Tapi silakan kirim secara resmi kepada saya mau minta keterangan gitu. Lalu saya mau sebut, itu Tasya yang tahu, mau saya bilang begitu. Iya kan? Kan cuma informasi itu aja yang mau saya sampaikan sebagai keterangan. Iya, gitu. Baik, Prof. Mahfud, tapi kalau Anda melihat kemudian runtutan statement-statement dari KPK, kemudian ada pernyataan bahwa kita sudah melakukan secara tertutup sebenarnya, tetapi tidak ada yang melapor. Anda cukup percaya dengan pernyataan seperti itu? Saya agak tidak percaya juga, karena itu baru dinyatakan sesudah orang ribut, sedunia ribut gitu, baru kami sudah sejak awal Januari katanya. Padahal 2 hari sebelumnya minta saya melapor kan gitu. Iya. Tapi itu mungkin untuk menutupi bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan pencarian informasi, padahal sudah menyebar. Lalu dia bilang sejak awal tahun kami sudah melakukan itu. Tapi enggak apa-apa, itu enggak ada akibat hukum yang buruk, tapi kinerjanya buruk. Ya, oke. Baik, Prof. Mahfud, di titik ini, saat ini ketika masyarakat sudah tahu bahwa ada dugaan markup di Wush, apa yang seharusnya dilakukan KPK dan siapa yang sebenarnya seharusnya dipanggil oleh KPK? Menurut saya yang perlu dilakukan KPK sudah begini. Pertama, mencari akses ke dokumen kontrak, ya. Apa betul itu terjadi? Dan nampaknya keanehan itu terjadi ya, karena terjadi perubahan besaran harga dan sesudah ada peralihan kontrak dari pemerintah Jepang dipindah ke Cina, kan besaran harganya berbeda. Lalu yang kedua ada dugaan markup yang disebutkan dalam hitung-hitungan oleh Pak Antony Budiawan. Lalu yang perlu dipanggil siapa? Nah, selama ini juga orang sering mengatakan itu Pak Jokowi dan Pak Luhut. Menurut catatan saya, Pak Luhut justru tidak terlibat di sini. Karena pada waktu itu Pak Luhut itu tidak menjadi Menko Marves. Dia semula kepala staf presiden yang tidak punya kaitan dengan itu kecuali menyiapkan surat-surat presiden dan pesan presiden. Tapi dia tidak pengambil keputusan. Sesudah itu dia Menko Polhukam, bukan Menko Marves. Nah, sesudah kontrak ini lepas, selesai, tidak ada ribut-ribut, Pak Luhut baru ke Menko Marves. Jadi betul kalau Pak Luhut mengatakan itu, kasus itu masuk ke saya sesudah busuk gitu. Nah, berarti Pak Luhut tidak tahu awalnya, tapi lalu ditugaskan sesudah dia masuk.
Oleh sebab itu siapa yang perlu dipanggil? Kalau dalam catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif itu Rini Sumarno. Ya, lalu ada Sofyan Jalil, mungkin dia kepala Bappenas ketika itu atau kepala pertanahannya. Kalau di catatan-catatan rapat yang terberitakan itu, lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian. Dimulai dari situ cari kontraknya seperti apa, lalu panggil orang-orang ini gitu, dan agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Sumarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. DPR kan menolak waktu itu keberadaan Menteri Rini Sumarno itu. Sehingga tidak pernah datang ke DPR. Lalu ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu. Meskipun itu sepenuhnya hak pemerintah. Nanti DPR hanya yang mengawasi. Pengawasan preventifnya mestinya dibicarakan dengan DPR karena ini menyangkut masa depan Indonesia dan hajat rakyat. Itu Tasya. Oke, Prof. Mahfud, tapi kalau Anda tadi sudah mendata siapa-siapa saja yang seharusnya dipanggil. Kalau Anda kemudian dipanggil, apa yang bisa Anda ceritakan tentang bagaimana pemindahan dari Jepang ke Cina? Oh, saya tidak akan cerita itu karena saya waktu itu belum jadi pejabat. Saya akan cerita bahwa saya mendengar dari programnya Tasya yang menghadirkan Pak Antoni Budiawan dan Pak Agus Pambagio yang dia punya hitung-hitungannya dan disampaikan di televisi itu, di dialog itu, serta prosedur-prosedurnya yang aneh. Gitu. Kan mereka yang bicara. Saya sesudah itu saya mengutip dan mengulas malah itu yang meledak, bukan ke substansi kasusnya. Lalu ada yang bilang, kenapa Pak Mahfud meledakkan itu? Saya tidak meledakkan, sudah ada sehari sebelumnya sudah meledak tuh. Kan gitu aja. Kalau saya dipanggil, saya bilang tidak tahu. Jadi Prof. Mahfud benar-benar posisinya sebagai penonton ya saat itu? Sebagai penonton Anda, dan karena tidak ada yang meledakkannya secara serius, maka saya angkat di podcast saya. Ini ada gini loh, harus diperhatikan nih. Kan harus begitu karena itu menyangkut utang besar. Gini loh, dulu kenapa pemerintah itu memindahkan jaminan, memindahkan kontrak dari Jepang yang harganya lebih murah, kok dipindah ke Cina? Karena katanya ini B2B, sedangkan Jepang meminta G2G, government to government. Ini dipindah bisnis bisnis sehingga tidak ada anggaran negara. Dan waktu itu pemerintah juga mengatakan ini murni dari bisnis ke bisnis. Nah, sesudah agak busuk kan, mungkin kerugiannya besar, lalu dipindah agar diselesaikan oleh Pak Luhut. Itu sebabnya Pak Luhut mengatakan masuk ke saya ini sudah busuk gitu. Jadi Pak Luhut tidak ikut dari awal. Itu yang saya pahami karena Pak Luhut bukan menteri yang terkait ketika ini dibuat gitu. Nah, dan sekarang ya Tasya, ini belum lama ini ternyata ada peraturan Menteri Keuangan yang tidak diketahui banyak orang bahwa pemerintah memberi jaminan atas utang itu. Sehingga diatur mekanismenya. Kalau terjadi gagal bayar, bagaimana kalau uangnya kurang dan sebagainya, mekanisme. Itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 89. Loh, katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Sekarang dengan adanya jaminan pemerintah kan, akhirnya pemerintah pasti bicara APBN. Kalau sudah jaminan dari pemerintah apa? Kalau bukan APBN, kalau bukan kekayaan negara. Kan gitu kan? Iya. Keuangan negara itu kan termasuk barang-barang juga. Nah, ini cilakanya kita tidak pernah tahu aksesnya. Tidak pernah punya akses untuk melihat kontraknya itu kayak apa. Kan gitu kan? Iya. DPR juga dulu kan tidak pernah raker soal ini dengan Rini Sumarno. Cuma dengar-dengar berita dari koran aja gitu.